Perkenalkan, nama saya Gregorius Antoine Tilis dengan NPM 22220291, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nomor 1, identifikasi dan jelaskan 5 faktor ekologi administrasi yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program digitalisasi di Desa Harapan. Nomor 1, yang pertama, faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi keberhasilan program digitalisasi di Desa Harapan adalah: yang pertama, kesiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Yang kedua, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya digitalisasi. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam menggunakan teknologi digital. Yang keempat, kultur dan nilai-nilai masyarakat yang mendukung adopsi teknologi digital. Yang kedua, faktor politik. Faktor politik yang mempengaruhi keberhasilan program digitalisasi di Desa Harapan adalah: yang pertama, dukungan dari pemerintah dan kepemimpinan desa dalam implementasi program digitalisasi. Yang kedua, ketersediaan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk mendukung program digitalisasi. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi yang mendukung atau menghambat adopsi teknologi digital. Yang keempat, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang program digitalisasi. Yang ketiga, dalam faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan program digitalisasi Desa Harapan adalah: pertama, ketersediaan sumber ekonomi yang memadai untuk mendukung program digitalisasi. Yang kedua, biaya operasional dan perawatan teknologi digital. Yang keempat, potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari program digitalisasi seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang terakhir, ketersediaan infrastruktur ekonomi yang mendukung seperti akses internet dan jaringan telekomunikasi. Dalam faktor teknologi yang mempengaruhi keberhasilan program digitalisasi di Desa Harapan adalah: pertama, ketersediaan teknologi digital yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, kemampuan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, ketersediaan infrastruktur teknologi yang mendukung seperti jaringan internet dan sistem komputer. Yang keempat, kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi digital dengan efektif. Yang terakhir, dalam faktor hukum yang mempengaruhi keberhasilan program digitalisasi di Desa Harapan adalah: yang pertama, ketersediaan kerangka hukum yang mendukung adopsi teknologi digital. Yang kedua, kebijakan dan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi digital. Ketiga, ketersediaan mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan program digitalisasi. Yang keempat, ketersediaan standar dan pedoman untuk mengatur penggunaan teknologi digital. Pertanyaan nomor 2. Mengapa faktor sosial dan teknologi menjadi tantangan utama dalam penerapan kebijakan ini? Faktor sosial dan teknologi menjadi tantangan utama dalam kebijakan ini karena: yang pertama, kesiapan masyarakat. Kesiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan perubahan dalam administrasi masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menggunakan teknologi digital. Yang kedua, infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi yang memadai belum tersedia secara merata di semua daerah, terutama di daerah pedesaan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses dan menggunakan teknologi digital. Kultur dan nilai-nilai masyarakat yang belum mendukung adopsi teknologi digital
juga dapat menjadi tantangan. Beberapa masyarakat mungkin memiliki kekhawatiran tentang keamanan privasi data atau mungkin memiliki preferensi untuk menggunakan metode tradisional. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi tantangan ini adalah dengan cara yang pertama melakukan pelatihan dan pendidikan untuk masyarakat tentang penggunaan teknologi digital dan manfaatnya. Yang kedua, membangun infrastruktur teknologi yang memadai di semua daerah, terutama di daerah pedesaan. Yang ketiga, melakukan kampanye dan promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat teknologi digital dan pentingnya adopsi teknologi digital. Keempat, membangun kerjasama dengan stakeholders seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan teknologi untuk mendukung adopsi teknologi digital. Terakhir, pembangunan aplikasi yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang teknologi digital. Nomor 3, jika Anda adalah adik, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan keberlanjutan digitalisasi administrasi ini? Sebagai Andi, strategi yang akan saya lakukan untuk memastikan keberlanjutan sistem digitalisasi administrasi ini adalah: yang pertama, evaluasi dan monitoring. Melakukan evaluasi dan monitoring secara teratur untuk memastikan sistem digitalisasi berjalan efektif dan efisien. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan. Melakukan pelatihan dan pendampingan untuk masyarakat dan perangkat desa untuk memastikan mereka dapat menggunakan sistem digitalisasi dengan efektif. Yang ketiga, kerjasama dengan stakeholders. Membangun kerjasama dengan stakeholders seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan teknologi untuk mendukung adopsi teknologi digital. Yang keempat, mengembangkan aplikasi yang mudah digunakan. Membangun aplikasi yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang teknologi digital. Yang kelima, pengelolaan data yang efektif. Mengelola data yang efektif dan efisien untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keenam, pengamanan sistem. Mengamankan sistem digitalisasi untuk mencegah kejahatan cyber dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan tetap aman. Yang ketujuh, pengembangan kapasitas. Mengembangkan kapasitas masyarakat dan perangkat desa untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan sistem digitalisasi dengan efektif dan efisien. Yang kedelapan, mengelola perubahan yang terkait dengan adopsi teknologi digital untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan perangkat desa. Nomor 4, bagaimana ekologi administrasi berperan dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih transparan dan efektif. Ekologi administrasi berperan dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih transparan dan efektif dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, membangun sistem administrasi yang efektif. Ekologi administrasi membantu membangun sistem administrasi yang efektif dan efisien sehingga memudahkan pengelolaan data dan informasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ekologi administrasi membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan masyarakat. Ekologi administrasi membantu membangun kerjasama dengan masyarakat sehingga memudahkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan administrasi. Yang keempat,
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ekologi administrasi membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi, sehingga memudahkan pengawasan dan evaluasi. Yang kelima, membangun kapasitas masyarakat dan perangkat desa. Ekologi administrasi membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dan perangkat desa, sehingga memudahkan mereka untuk menggunakan sistem administrasi yang efektif dan efisien. Yang kelima, apa pelajaran berharga yang diambil dari cerita inspiratif ini dalam konteks administrasi publik? Berikut ada beberapa pelajaran berharga yang dapat diambil dari cerita inspiratif ini dalam konteks administrasi publik, yaitu yang pertama, perubahan dalam administrasi memerlukan kesiapan dan partisipasi dari semua pihak. Perubahan administrasi memerlukan kesiapan dan partisipasi dari semua pihak, termasuk masyarakat, perangkat desa, dan pemerintah daerah. Yang kedua, teknologi dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi. Yang ketiga, kerjasama dan kolaborasi dengan semua pihak adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam perubahan administrasi. Yang keempat, pengembangan kapasitas masyarakat dan perangkat desa adalah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi adalah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.